sore atau malam kawan-kawan sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ya terkait mekanisme penginputan pajak dengan deposit ya, deposit pada aplikasi Siskedes updatean kita yang terbaru. Izin sebelumnya saya udah minta izin pada desa ini ya, Puput ya, untuk memakai namanya saja. Kegiatannya ini untuk memakai namanya saja tadi. Kegiatannya ini selain dari itu, kegiatan ini udah saya sesuaikan untuk keperluan contoh ya. Jadi ini bukan kegiatan nyata, ini kegiatan fiktif kita buat untuk contoh. Oke. Untuk contoh kita belajar sama-sama. Jadi ini biar nanti kawan-kawan kalau saya menjelaskan satu-satu nanti takutnya beda. Nah, ini jadi silakan nanti kawan-kawan lihat dulu, terus kawan-kawan coba, kalau ada masalah nanti bisa kawan-kawan tanya sama saya. Oke. Nah, ini kita lihat, kita coba ini desanya. Saya ambil contoh desa Puput misalnya. Ini kita pakai SPP. Yang pasti SPP-nya kita buat dulu ya. Mungkin bayar pajak kalau nggak ada SPP. Nah, ini udah saya buat ini contoh SPP-nya ini ya, untuk pembayaran pajak. Oke, kita masuk di sini, baru kita masuk ke rinciannya tadi. Saya buat contoh di mana ya, rinciannya tadi. Ini saya buat di sini, buat jalan. Ini contoh kegiatan udah saya sesuaikan. Oke. Ini kita buat tambah tanggal buktinya, taruh di sini uraian contoh pembayaran pajak Cortex. Nah, ini saya kasih contoh. Ini contohnya misalnya bayarnya 6 juta dulu, bayar kepada namanya Ana misalnya, alamatnya di desa Puput, kode bank ini silahkan diisi ya kalau ada ya. Ini saya asal aja ini isinya ya, Sumsel Bubble. Oke, nih saya terus. Nih, ini yang poin penekanannya adalah di sini ya, billing pajaknya nggak usah diisi ya. Ini kita buat dulu contoh, tambah kode potongannya kita input misalnya PPN pusat ya, PPN pusat misalnya kita input di sini PPN. Oke, di sini ada nilainya. Kalau misalnya tidak sesuai nanti bisa langsung ke kanan dan rubah kok, misalnya ini 0. Ini saya cuma karena saya nggak tahu ini. Dan yang pasti billing pajaknya ini kita kosongkan ya, billing pajaknya kita kosongkan. Oke, ini input. Nah, ini udah jadi. Lanjut, kita tambah ke sini. Nah, ini tambah lagi kalau misalnya ada pajak lagi yang lainnya ya. Nah, misal ini contoh. Oke, billing pajaknya ini penekanannya, billing pajaknya harus dikosongkan. Nah, oke, ini jadi udah. Jadi ini pajaknya. Ini udah diingat ya, ini pajaknya nih dari 6 juta. Ini ada pajaknya sebesar berapa nih? Kalau dihitung sekitar 700.000, 700.000-an ya ini. 702, 700.000, 2.703 rupiah. Nah, ini hitungannya. Oke, lanjut ke setelah ini baru kita finalkan agar SPP-nya ini real ya, ubah final. Oke, berarti SPP-nya udah fix ya. Sip. Ya, ini jadi dia sudah di final ya. Jadi SPP-nya udah final. Terus kita lanjut, setelah SPP-nya selesai tadi kita lanjut masuk ke menu data entry. Terus kita masuk ke penata usahawan. Terus kita masuk ke mutasi kas. Ya, ini menu baru ya. Jadi di mutasi kas ada menu namanya deposit pajak. Ini kita masuk ke desanya ya, deposit pajak. Nah, ini kita input dulu yang tadi.
Ya, kita tambah tanggalnya ya, kita masukin dulu tanggalnya tadi ya. Oh, tanggal bayar pajaknya ya, ini kita masukin tanggal 2 ya, karena tadi bayarnya tunai semua ya, tunai. Jadi itu sudah ditarik, jadi kita lakukan pembayarannya tunai, kita masuk di uraiannya. Uraiannya ini silahkan dijelasin, misalnya SPP nomor berapa, 12 misalnya, 15 dan 17 Mei misal, boleh kayak gitu. Atau SPP tanggal tanggal berapa, tanggal 13, 14 dan 16 Mei. Nah, Mei. Nah, itu silakan ya dibuat itunya ya, keterangannya. Terus kode billingnya diinput di sini. Ini maaf ya, ini saya juga nggak tahu kode billingnya, jadi saya input aja dulu di sini. NTPN juga harus diinput. Awas hati-hati, kode billingnya nggak bisa sama ya. Nanti kalau misalnya ada yang sama, dia crash. Nilai deposit yang mau kita input berapa? Ini berhubung tadi cuma ada satu SPP yang saya kasih contoh, jadi ini kita masukin nilai depositnya ya, 72703. Nah, ini yang kita input tadi, jadi kita simpan. Nah, ini artinya uangnya udah ada di rekening deposit, dari deposit ya. Oke, setelah input tadi deposit pajak yang mutasi kas, deposit pajak ini menu baru. Selanjutnya kita lakukan pembayaran pajaknya. Oke, kita tutup ya. Lanjut, untuk pembayaran pajaknya kita lihat dulu, kita pastikan dulu SPP ini sudah dibayar, sudah dicairkan. Ini ya, SPP-nya kita cairkan dulu. Ini ada yang belum dicairkan, kita cairkan dulu ya ini SPP-nya. Ini tanggalnya. Nah, oke, kita simpan. Nah, ini sudah pindah harusnya, nanti dia akan pindah. Ini oke, masuk ke SPP sudah cair. Jadi sini ya. Nah, oke. Sekarang baru kita lanjut seperti biasa langsung ke penyetoran pajaknya. Kita lihat di sini. Nah, langsung tadi, nah ini masih kosong ya ini. Tambah, ini metodenya deposit karena tadi udah masuk deposit, tanggal buktinya di tanggal tanggal 2 ya. Tanggal 2. Kode rinciannya nanti bisa dilihat di sini, kode rinciannya sudah diberikan, kode MAP-nya. Nah, ini akan dengan apa yang sudah di Bapak Ibu terima waktu disosialisasi ya dari wah KPN ya, dari KPN. Nah, ini ya, bila aja di sini banyak, kalau nggak ada nanti bisa kabarin ke saya apa misalnya ya, dia misalnya ya, keterangannya nanti sedikit, keterangan nanti sesuaikan ya dengan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu punya tadi. Oh ya, kemarin juga, oh, lanjut ini bayar CCTV. Nah, terus identitas wajib pajaknya diisi seperti di kanan, pilih NPWP-nya, NTPN-nya nggak bisa diisi nih ya. Lanjut terus simpan, lalu kita tambah lagi, misalnya ini untuk yang kita ambil lagi dari deposit tadi, depositnya tadi tanggal tanggal 2 ya, tanggal 2. hmm, Kode rinciannya tadi kita pakai M23, kode MAP-nya PPH23 ya. 23 itu untuk kode MAP-nya, ini Bapak Ibu silakan sesuaikan ya, ini jangan diikutin yang sesuaikan dengan yang Bapak Ibu sudah pelajari ya. CV, oke, ini sebenarnya namanya sama tadi, misal oke simpan. Oke, lanjut, sudah itu baru kita tambah.
Ini pajak pusat ini ya, untuk pilih, simpan, dan ini tadi untuk yang ya, tambah 23 ini ya pajak jadi selesai sampai di sini ya Bapak Ibu ya, ini udah dibayar semua pajaknya. Nah ini udah kita selesai tadi inputnya, terus selanjutnya kita cek. Kalau mau dicek ini ada menunya ya, ini menunya di penata usahaan ya, ini bisa dicek di buku kas umumnya, bisa buku kas pembantu tunainya, bisa nanti ini buku kas pembantu pajaknya ada di sini ya. Misalnya kita cek di sini ya, kita coba lihat di sini dulu. Nah ini kirain ya. Nah ini contohnya, ini kalau ini buku kas pembantu pajak nih seperti ini ya, ini nama kegiatannya, ini namanya ya. Nah, kalau ini ada yang menu baru, buku kas pembantu deposit pajak. Nah ini dia menu barunya. Nah ini udah keluar di sini seperti ini contohnya, top up deposit, masuk uangnya, dan ini pemakaian pembayarannya dirinci. Nah, cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya masih ada yang bisa pahami nanti bisa tanya ke saya ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.